Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami salah satu surah yang paling dramatis sekaligus fundamental. Surah Al-Ahzab. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan lihat gimana sebuah pertempuran yang menegangkan itu justru jadi cetak biru untuk membangun sebuah komunitas. Ini cerita tentang bagaimana krisis dari luar justru membentuk tatanan yang solid di dalam. Dan kita langsung loncat ke tengah-tengah aksinya. Coba deh resapi kalimat ini. Ketika penglihatanmu terpanah dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Wah, ini bukan cuma puisi ya. Ini adalah gambaran nyata dari kepanikan total dalam perang Khandaq. Ini adalah situasi hidup atau mati. Momen di mana nasib sebuah komunitas benar-benar di ujung tanduk. Nah, setelah kita merasakan tegangnya suasana, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari krisis besarnya, lalu kita masuk ke dalam untuk lihat ujian iman di Madinah. Setelah itu, kita akan lihat bagaimana mereka membangun tatanan sosial yang baru, dan di akhir kita akan bahas satu konsep besar, amanah terakhir bagi kemanusiaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Krisis besar, perang golongan-golongan yang bersekutu. Ini adalah kisah tentang sebuah komunitas dalam kepungan. Coba bayangin ya posisinya. Madinah itu benar-benar dikepung dari segala penjuru. Sumbernya bilang para penyerang datang dari atas dan dari bawah. Ini bukan cuma serangan fisik biasa, ini adalah teror psikologis. Tujuannya apa? Ya untuk menciptakan kepanikan massal, ketakutan yang luar biasa, dan menanam keraguan di semua orang. Di titik paling kritis, saat semua harapan sepertinya pupus, disitulah titik baliknya terjadi. Kemenangan ini, menurut narasinya, bukan cuma karena kehebatan strategi militer, ada campur tangan ilahi. Tiba-tiba, datang angin yang super kencang, badai pasir mungkin, dan sesuatu yang disebut sebagai bala tentara yang tak terlihat. Kekuatan inilah yang akhirnya menghancurkan pertahanan musuh dan mengubah segalanya. Oke, bagian selanjutnya, ujian iman di Madinah. Nah ini yang menarik. Ternyata perang di luar itu justru membuka pertempuran lain yang lebih besar di dalam. Nah, di sini kita lihat perpecahan yang sesungguhnya. Krisis ini membelah komunitas menjadi dua. Di satu sisi ada kelompok munafik. Mereka bilang, janji Tuhan dan Rasul-Nya ini cuma tipu daya. Mereka cari-cari alasan buat kabur. Tapi, di sisi lain, lihat, orang-orang beriman. Respon mereka, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Iman mereka justru makin kuat. Jadi ini bukan lagi soal pedang dan panah, tapi soal apa yang ada di dalam hati. Terus gimana caranya menyatukan dua kubu yang bertolak belakang ini? Nah, disinilah peran kepemimpinan jadi kunci. Sumbernya menyoroti satu figur sebagai solusinya, dengan mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Beliau jadi semacam jangkar, contoh nyata tentang bagaimana menghadapi situasi yang paling mustahil sekalipun dengan keyakinan penuh. Oke, perangnya selesai, ancaman dari luar berhasil diatasi, tapi pekerjaan belum selesai. Justru sekarang saatnya membangun dari dalam. Kita masuk ke bagian ketiga, membangun tatanan sosial baru. Dari krisis menuju kohesi. Nah, untuk membangun yang baru, kadang kita harus meruntuhkan yang lama. Salah satu yang pertama kali dirombak adalah praktek bernama zihar. Apa itu zihar? Ini adalah tradisi perceraian zaman dulu, di mana seorang suami untuk menceraikan istrinya bilang, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kedengarannya aneh ya, tapi akibatnya fatal. Si istri jadi tergantung. Dia bukan lagi istri, tapi juga belum resmi dicerai. Benar-benar limbo. Dan praktik inilah yang dihapuskan. Jadi, reformasinya itu fundamental banget, menyentuh inti dari masyarakat, yaitu keluarga. Pertama, zihar yang tadi kita bahas, dihapuskan. Total. Kedua, status anak angkat diperjelas. Mereka tetap harus dihubungkan dengan ayah biologisnya. Ini untuk menjaga kejelasan garis keturunan. Terus, istri-istri Nabi diberi gelar khusus sebagai ibu orang-orang beriman. Dan yang terakhir, soal warisan, sekarang prioritasnya jelas untuk kerabat darah. Semua ini tujuannya satu, menciptakan aturan main yang adil dan jelas untuk semua. Aturan-aturan ini kemudian jadi lebih spesifik lagi, khususnya untuk rumah tangga Nabi. Kenapa? Bukan untuk membuat mereka eksklusif, tapi justru sebaliknya. Karena mereka adalah figur publik, keluarga panutan, maka standar perilaku mereka juga jadi cerminan bagi seluruh komunitas. Dan ini dijabarkan lebih lanjut dalam aturan interaksi yang sangat detail. Misalnya, jangan masuk rumah Nabi tanpa izin. Kalau diundang makan, ya setelah selesai, jangan kelamaan ngobrol. Kalau mau bertanya sesuatu pada istri-istrinya, bicaralah dari balik tabir. Dan yang paling tegas, janda-janda beliau tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelahnya. Ini bukan sekedar sopan santun. Ini adalah cara untuk melindungi privasi, menjaga kehormatan, dan memastikan Nabi bisa fokus pada tugas utamanya tanpa ada gangguan.
Nah, dari semua aturan spesifik tadi, surah ini kemudian membawa kita ke sebuah puncak, sebuah konsep yang jauh lebih besar dan universal. Kita sampai di bagian terakhir, amanah terakhir bagi kemanusiaan. Ini tentang beban tanggung jawab kita semua. Oke, jadi begini ceritanya. Ada sebuah amanah, bisa kita artikan sebagai kepercayaan atau tanggung jawab yang luar biasa besar yang ditawarkan. Dan tawaran ini diberikan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Dan coba tebak apa jawaban mereka? Langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Mereka semua enggan menerimanya. Kenapa? Karena mereka takut nggak akan sanggup memikul bebannya. Ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab ini. Tapi, dari semua ciptaan, ada satu yang maju dan bersedia menerimanya. Cuma satu. Siapa dia? Ya, manusia. Dan yang bikin kita harus merenung adalah deskripsi yang diberikan kepada manusia saat menerima amanah itu. Manusia digambarkan sebagai sangat zalim dan sangat bodoh. Tunggu dulu. Ini bukan celaan. Ini lebih ke sebuah cerminan. Mungkin kita menerima tanggung jawab raksasa ini, tanggung jawab untuk punya kehendak bebas, tanpa benar-benar sadar betapa besar konsekuensinya. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan penutupnya. Jadi, apa hubungannya pertempuran di padang pasir ribuan tahun lalu, aturan sosial untuk sebuah komunitas yang baru lahir dengan kita semua hari ini? Semuanya bermuara pada amanah itu. Kepercayaan yang ditolak oleh langit dan bumi, tapi kita terima. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya?